Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ning Asih Utami dari SD Negeri 2 Tlogo. Perkenalkan, nama saya Rustanti dari SD Negeri 1 Pucung Wetan. Dan saya Heni Purwati dari TK Madinah Jebeng Pelapitan. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo akan melaksanakan proses coaching untuk supervisi akademik dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Heni. Bagaimana Bu Heni? Alhamdulillah saya juga baik ya. Baik Bu Nek, sebelum kita mulai proses coaching ini, saya beritahukan dulu bahwa saya di sini berperan sebagai pengamat ya, atau observer di mana itu saya akan melihat proses coaching antara Bu Ning dan Bu Rustanti itu ya Bu. Nah, namun sebelum memulai percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi supaya Bu Ning juga mengetahuinya gitu ya Bu. Nah, yang saya harapkan dari hasil percakapan nanti itu Bu Ning sudah memiliki prinsip-prinsip dari seorang coaching yang diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada gitu ya Bu. Serta Bu Ning juga memiliki kompetensi inti dari seorang coaching yang dimana itu diantaranya itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta membuat pertanyaan berbobot gitu ya, itu harapan saya. Nah, untuk selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan, boleh ya Bu? Ya, silakan Bu. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama itu persiapan apa yang Bu Ning siapkan sebelum coaching? Persiapan yang saya lakukan sebelum coaching ya Bu. Jadi yang pertama saya tentunya ini berkoordinasi dulu dengan Bu Rustanti untuk menentukan waktu kapan akan dilaksanakan coaching. Nah, dan ternyata sekarang ini disepakati waktunya hari ini. Kemudian selain menentukan waktu itu saya juga sudah berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan begitu yang kira-kira berbobot nantinya supaya bisa nanti menggali dari potensi buros untuk bisa menemukan solusi sendiri begitu Bu. Selain juga saya harus mempersiapkan diri saya lebih tenang supaya ketika nanti saya berhadapan dengan Bu Rustanti itu saya bisa hadir secara penuh, kemudian bisa mendengarkan aktif itu. Ya, bagus sekali ya Bu. Nah, oke, dari persiapan tersebut kira-kira performa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu apa? Kalau kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama saya ingin nanti saya bisa hadir secara penuh. Iya. Selain itu saya juga mendengarkan secara aktif Bu, biar nantinya saya bisa mendapatkan kata kunci dari si coach saya ini Bu Rustanti ya. Dan yang ketiga tentunya saya berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan Ibu juga bisa menerapkan dengan baik pula dari kompetensi tersebut. Nah, dari kompetensi tersebut secara spesifik
yang ingin Ibu observasi sebagai coach itu apa? Kalau secara spesifik ya saya ingin nantinya ketika saya menjadi coach itu saya bisa mendengarkan secara aktif Ya, Bu. sehingga nantinya bisa digunakan untuk bagi saya itu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya coach saya itu nanti bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, begitu Bu. Oh, oke. Jadi sudah bagus sekali ya Bu. Jadi kehadiran penuh terusan kalau yang memberikan, spesifik ya, ini hanya 2 Bu. Ya. Saya ingin mendengarkan secara aktif Ya, dan mendengar. juga membuat pertanyaan yang berbobot, begitu. Oh iya bagus sekali. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan bobot. Ya. Apakah Ibu sudah menemukan indikator apa yang ingin Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut, dan jika sudah ada, harapan apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kalau indikatornya ya nanti saya ingin supaya coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, begitu Bu. Iya. Kalau harapannya saya itu nantinya saya ingin bisa menggali dari mengidentifikasi permasalahannya, kemudian bagaimana saya itu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Iya, begitu Bu. bagus sekali Bu ya. Nah, jadi untuk yang ini ya, jadi intinya itu kuning itu supaya ingin memberikan pertanyaan berbobot, terus menemukan kata kunci Ya. supaya coach itu bisa menemukan solusi ya dari permasalahan itu. Betul. Dan tentu Ibu juga akan menambahkan alur tirta ya Bu ya. Ya, tentu nanti saya ketika proses coaching saya akan menerapkan alur tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian juga menanyakan rencana aksinya untuk menyelesaikan permasalahannya bagaimana, dan juga menanyakan komitmen atau tanggung jawab dari coach saya itu Bu. Ya, bagus sekali itu Mbak. Oke, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik Ya. dan hasilnya juga sesuai dengan harapan. Dan saya mohon izin dulu ya Bu untuk mengobservasi kegiatan yang akan Ibu laksanakan bersama dengan Bu Rustanti. Silahkan Bu Rustanti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Selamat siang Bu Rus. Selamat siang Buning. Mohon maaf tadi mengganggu waktunya Buning ya. Nggak apa-apa Bu Rus, lagian anak-anak kan sudah pulang, jadi saya sudah santai nih Bu Rus. Iya. Ada apa nih Bu Rus? Katanya tadi di WA pengen sharing dengan saya ya Bu. Iya. Jadi begini Buning, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Buning. Ini tentang masalah di kelas saya Buning, yaitu tentang pembelajaran matematika yang saya terapkan di kelas itu, yaitu materi perkalian Buning. Ini ada beberapa anak yang belum bisa memahami perkalian itu dengan benar Buning, padahal saya itu sudah menyampaikan materi sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, yaitu dengan menyampaikan bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang itu Buning, tapi tetap saja hasilnya masih kurang Buning. Ya. Jadi Bu Rus mengalami kesulitan ketika mengajarkan perkalian, begitu ya Bu Rus. Oh iya, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bu Rus, saya ingin tahu nih apa sih harapan Bu Rus setelah kita ngobrol ya pada hari ini Bu Rus? Harapan saya dengan diskusi hari ini ya dengan Buning, saya dapat menemukan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas Buning, yaitu tentang tadi materi perkalian. Ya.
Ya, jadi Burus ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ketika menghadapi murid, begitu ya Burus? Oh ya. Kemudian nih Burus, apa yang kira-kira Burus bisa lakukan ya ketika menghadapi murid-murid Burus yang mengalami kesulitan untuk memahami materi perkalian Burus? Oh iya, terima kasih Bu Nek. Sebenarnya kalau saya kemarin itu memberikan pembelajaran di kelas itu hanya berupa secara ini apa ya Bu Nek, hanya menyampaikan mengerjakan lewat soal atau dengan metode ceramah ya Bu Nek ya. Itu yang mungkin membuat anak-anak di kelas menjadi tidak memahami mungkin ya. Oh ya, jadi Burus menyampaikan Pembelajarannya di kelas itu dengan menjelaskan gitu ya, dengan ceramah atau mengerjakan soal-soal cerita. Jadi mungkin itu yang membuat anak-anak kurang memahami apa yang saya sampaikan di kelas. Oh ya, tadi Burus mengatakan bahwa anak-anak belum memahami perkalian ya. Iya. Menurut Burus nih, kalau anak-anak memahami perkalian itu yang seperti apa Burus? Menurut saya anak-anak yang benar-benar memahami perkalian itu ya anak-anak tahu bagaimana proses dalam mengerjakan perkalian. Jadi dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang ataupun mendapatkan perkalian dengan hasil yang benar itu mungkin. Jadi anak-anak itu bisa tahu langkah-langkahnya, gitu ya maksudnya. Sekarang nih menurut Burus nih, kalau diukur dengan skala 1 sampai 10 nih, kalau skala 1 itu untuk menggambarkan anak yang belum paham, kemudian 10 menggambarkan anak yang sudah paham nih, kira-kira murid Burus nanti itu berada di angka berapa? Kalau anak saya mungkin berada di level 4 mungkin ya Bu. Karena banyak sekali ini di kelas itu ada beragam soalnya ya Bu, ada yang benar-benar anak yang memang belum paham, terus ada anak yang memang sudah paham tapi dalam mengerjakannya nanti hasilnya masih salah gitu. Ya. Jadi rata-rata murid Burus itu yang beragam tadi itu berada di level 4 ya. Kemudian nih, apakah ada kemungkinan murid Burus itu naik ke level 9 atau 10 mungkin Burus? Apakah bisa Bu kira-kira? Mungkin bisa ya Bu, bisa juga ya Bu. Harapan saya pastinya anak-anak dapat naik ke level yang bagus ya, tinggi ya, itu yang Burus ya. Kemudian nih, kira-kira menurut Burus nih, apa yang bisa dilakukan oleh jenengan itu supaya membantu murid-murid Burus itu untuk naik ke level 10 atau lebih memahami materi perkalian begitu Bu? Apa ya Bu? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan Bu Nek. Ya, jadi saya kira-kira ada ide apa Bu? Apa ya? Itu kan tadi kan saya menyampaikan pembelajarannya masih kurang menarik ya Bu ya. Hanya menggunakan ceramah atau mungkin dengan mengerjakan soal-soal yang membuat mungkin anak-anak menjadi bosan dan jenuh. Nah mungkin kalau saya merubah mungkin ya untuk pembelajaran di kelas nanti, saya lebih buat yang lebih menarik, lebih interaktif gitu ya. Mungkin saya akan memasukkan video-video pembelajaran yang berupa perkalian sehingga nanti anak-anak akan lebih mudah memahami gitu Bu. Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih menarik lagi mungkin Bu. Oh ya, jadi Burus nanti akan menerapkan pembelajaran yang menarik dan media pembelajaran itu ya Burus ya? Tentunya iya. Ya. Kira-kira media pembelajaran apa yang bisa diterapkan Burus untuk memahamkan murid-murid Burus agar lebih memahami materi perkalian Bu? Oh iya, mungkin saya akan menggunakan media yang menarik ya Bu, yaitu
menggunakan media papan pintar perkalian mungkin ya Bu. Iya, sehingga nanti anak-anak akan lebih memahami dan lebih tertarik ya. Ya. Oh ya, jadi Burus nantinya akan menggunakan media papan pintar pintar perkalian gitu ya. Ide yang bagus itu Bu ya. Terus menurut Burus nih, kira-kira apa ukuran keberhasilan ya dari rencana yang Burus sampaikan tadi? Ukuran keberhasilannya dari rencana saya tadi pastinya murid-murid dapat mengenal konsep perkalian ya Bu, sebagai penjumlahan berulang, dan murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Itu. Ya. Jadi nanti diharapkan anak-anak itu memiliki konsep, sudah memahami konsep begitu ya, konsep perkalian dengan benar. Menurut Bu Rustanti nih, kira-kira ada kendala nggak itu dari rencana yang akan Bu Rustanti terapkan di dalam pembelajaran? Apa ya Bu? Pastinya ada kendala ya Bu. Waktu. Mungkin karena membutuhkan waktu ya Bu, mungkin saya harus mempersiapkan apa yang akan saya terapkan di kelas nanti, yaitu menyiapkan media pembelajaran yang menarik, terus menggunakan media pembelajaran yang menarik juga. Saya membutuhkan waktu mungkin. Ya, jadi waktu. Kendalanya di waktu ya Bu. Iya. Kemudian nih, kira-kira butuh berapa lama nih waktunya itu untuk membuat media pembelajaran tadi, papan perkalian pintar. Ya Bu. Mungkin 3 hari ya Bu. Saya membutuhkan waktu untuk menyiapkan media pembelajaran tersebut, karena saya juga membutuhkan bahan-bahan yang konkret untuk menyelesaikan atau membuat media pembelajaran itu. Jadi kira-kira 3 hari ya Bu ya. 3 hari. Kemudian nih, siapa kira-kira yang bisa diajak untuk berkolaborasi atau membantu Bu Rustanti ketika menjalankan rencana yang tadi sudah Burus sampaikan? Pastinya teman ya Bu, guru rekan sejawat yang ada di sekolah saya, yaitu mungkin Bu Nurliah ya, yang sudah mengikuti guru penggerak lebih awal. Mungkin dia akan lebih bisa membantu saya dalam menyiapkan pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas nanti. Jadi akan berkolaborasi dengan guru penggerak yang sudah terlebih dahulu ya Bu ya. Terus kira-kira kapan nih Burus akan menerapkan pembelajaran yang tadi Burus sampaikan di kelas Burus? Mungkin karena 3 hari ya Bu, saya tadi meminta waktu 3 hari, mungkin nanti 2 hari ke depan atau hari Senin mungkin saya akan mempersiapkan yang menerapkan pembelajaran yang sudah saya rancang. Jadi dalam 3 hari ke depan ya. 3 hari ke depan. Kemudian nih, dari hasil ngobrol kita kali ini nih, bisa Bu Rustanti ceritakan apa yang didapatkan Burus ketika kita ngobrol kali ini? Terima kasih Bu Ning, dengan perbincangan tadi saya jadi lebih lega ya Bu Ning, karena saya sudah mendapatkan solusi apa yang harus saya terapkan untuk pembelajaran di kelas saya nanti, supaya di pembelajaran di kelas saya nanti bisa lebih menarik, lebih memahami apa yang saya sampaikan gitu Bu Ning. Iya, alhamdulillah sudah lega ya Bu ya, sudah bisa menemukan solusi. Untuk 2 minggu ke depan kita ketemu lagi ya Burus ya. Saya pengen tahu perkembangan dari Burus ketika menerapkan pembelajaran yang tadi Burus ceritakan. Terima kasih. Sama-sama Bu Ning. Saya pamit dulu Bu Ning karena anak-anak masih di kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mari Bu. Baik Bu Ning, alhamdulillah tadi sudah selesai melakukan coaching. Bagaimana perasaannya Bu setelah coaching tadi? Sudah lega lah ya Bu, tentunya sudah lega. Tadi sudah berjalan dengan lancar. Saya juga sudah berusaha untuk
hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif ketika coaching menyampaikan permasalahannya, dan saya juga sudah berusaha nih Bu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Ya, bagus sekali ya Bu, alhamdulillah. Jadi menurut Ibu dari kegiatan coaching tadi sudah dilakukan ya, untuk yang tadi kan Bu Ning kan di awal kan sudah menyampaikan tentang apa ini Alur Tirta Tirta, juga ya sudah disampaikan juga. Jadi harapannya ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan juga tadi sudah tercapai Bu. Ya. Soalnya tadi kan si kucing sudah bisa menemukan solusi sendiri tuh Bu dari Ya. permasalahannya Bagus gitu sekali, Bu. ya. Jadi ya Bu, menurut Ibu itu indikator yang mana yang sudah tercapai itu ya? Iya. Indikator Yang sudah tercapai. yang sudah tercapai. Iya. Berarti tadi saya sudah membuat pertanyaan berbobot, sudah berusaha Iya, membuat bagus pertanyaan sekali, ya. berbobot sehingga Bu Rustanti tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu Bu. Ya, jadi sudah hampir semua prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti dari coaching itu serta alur tirtanya juga sudah dilakukan semuanya ya Bu, hebat sekali ya Bu. Nah, tadi juga ini ya, saya sudah mencatat hasil dari Bu Ning menjadi seorang coach, dan hasilnya juga sama ya, hampir sama dengan yang saya catat. Apa yang diterangkan sama Bu Ning itu sama ya. Jadi tadi itu Bu Ning sudah mendengarkan aktif, itu juga sudah hadir penuh ya, tentu sudah ya. Terus memberikan pertanyaan berbobot juga sudah, dan mengamati dengan menggunakan teknik rasa itu hebat sekali, tadi juga sudah terlaksana ya Bu ya. Serta ini Bu Ning itu tadi dalam memberikan umpan balik dari Bu Rustanti juga sudah saya catat, ternyata itu sudah bagus sekali. Tadi tidak ada umpan balik, ternyata saat pelaksanaan itu Bu Ning itu menerapkan umpan balik dengan bagus ya. Ya Bu. Tapi kedepannya saya juga masih belajar lagi nih Bu. Iya, Soalnya iya. masih proses belajar. Ya, pertanyaan bobotnya juga sudah habis, bagus. Terus prinsip coachingnya sudah terlaksana itu dengan kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi ya. Hal tersebut terbukti dari ini ya, Bu Ning itu terus menggali. Ya, jadi saya perhatikan itu Bu Ning itu terus menggali biar Bu Rustanti itu bisa mengeluarkan solusinya sendiri. Gitu ya Bu, tadi saya amati seperti itu ya Bu. Nah, serta untuk alur tirtanya juga sudah terbukti dari Bu Ning memberikan pertanyaan berbobot, dimulai dari ini ya, tujuan, terusan identifikasi, terus rencana aksi, terus yang terakhir itu tanggung jawab. Itu juga sudah urut sekali ya Bu. Nah, terus alhamdulillah sekali ya, jadi Bu Ning itu sudah bagus sekali ya dalam memancing coaching, ya dalam memancing coaching untuk menemukan solusi. Nah, kira-kira selanjutnya apa yang ingin Ibu kembangkan setelah coaching ini selesai? Ya setelah coaching ini selesai ya saya akan terus belajar Bu. Iya. Supaya lebih memahami bagaimana proses coaching yang baik, bagaimana kemudian mendalami lebih lagi bagaimana alur tirta dan seterusnya itu Bu. Saya akan belajar lebih lagi supaya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi gitu Bu. Ya, hebat sekali ya Bu. Saya berharap mudah-mudahan
tidak hanya potensi dan yang akan Ibu Ning lanjutkan, yang ingin Ibu kembangkan, tapi juga kompetensi yang lain ya Bu ya. Iya. Agar Ibu semakin hebat dalam menggali potensi yang ada dan tetap berpegang teguh pada alur tirta ya tentunya ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Tetap bersemangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, sami-sami Bu Hendy.